Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Bapenda. Ini kita coba untuk menanyakan, meminta penjelasan atau diuraikan terkait masalah berapa sebenarnya target dari 11 jenis pajak Kota Palu, daerah Kota Palu untuk mendapatkan PAD. Terus untuk realisasi hingga saat ini dari target 1 tahun itu berapa? Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Irmawati Alkap, Kepala Bapenda Kota Palu. Ya, terima kasih Pak Rizal ya. Untuk pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan itu ada 11 jenis ya, terdiri dari pajak hotel yang kita targetkan 8 miliar 500 sampai dengan keadaan periode 17 Juni ini 2022 itu sudah mencapai 42% ya, atau sekitar 3 miliar 634. Kemudian ada pajak restoran. Pajak restoran itu kami targetkan 18 miliar. Sampai dengan 17 Juni itu sudah 64% atau sekitar 11 miliar lebih yang sudah kita peroleh dari pajak restoran. Kemudian ada pajak hiburan. Pajak hiburan yang kita targetkan dengan 3 miliar 180 itu kita sudah capai 56% atau sekitar 1,8 miliar. Kemudian ada pajak reklame yang kita targetkan di tahun 2022 ini sebesar 4 miliar dan sudah tercapai sebesar 33,1%. Kemudian ada pajak parkir. Nah, pajak parkir ini yang kita kelola itu awalnya di tahun 2021 itu bandara belum masuk di kita. Tetapi di tahun 2022 sudah masuk dengan pajak bandara. Nah, pajak bandara dan pajak parkir yang ada di Badan Pendapatan ini kami targetkan 1 miliar 500. Awalnya hanya 400 juta. Tetapi karena masuknya bandara, targetnya kita tambah menjadi 1 miliar 500. Perlakuannya pajak parkir beda dengan retribusi parkir. Kalau retribusi parkir berarti utuh 5.000 yang retribusi bandara itu seluruhnya masuk ke kas daerah. Tetapi kalau dia pajak parkir dia hanya 15% terhadap 5.000. Tetapi kami juga tetap menargetkan berapa pajak bandara kemarin yang dikelola oleh oleh Dinas Perhubungan ke kita naikkan. Targetnya kita samakan. Jadi semuanya 1 miliar 500 kita sudah mencapai 19%. Baru 19%. Jadi memang ini belum maksimal ya, karena memang yang seperti saya sampaikan, kalau dia retribusi utuh 5.000 masuk ke kas daerah, tetapi karena dia pajak parkir dia 5.000 itu dari bandara itu hanya 15% yang dari 5.000 itu yang masuk di kas daerah. Berarti selebihnya 35% masuk ke bandara, Bu ya? Iya. Nah, mungkin itu dikelola dalam bagi hasil mungkin nantinya. Siap. Kemudian pajak mineral bukan logam ya, kita targetkan 20 miliar 500. Itu sampai dengan saat ini sudah 45% ya, atau 9 miliar 355. Kemudian ada pajak air bawah tanah yang kita targetkan sebesar 445 juta 200, itu sudah mencapai 51% atau sekitar 229 juta rupiah. Selanjutnya ada pajak bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB yang kita targetkan sebesar 17 miliar, itu sudah 71%. Itu alhamdulillah cukup fantastis. Dengan keadaan masih Juni itu kita sudah dapatkan sebesar 12 miliar dari 17 miliar. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Ini yang kita targetkan sebesar 16 miliar, sudah tercapai 36,9%. Karena memang masanya untuk jatuh tempo kan sampai dengan 31 Agustus ya, masih ada kesempatan untuk warga Kota Palu membayar PBB-nya sebelum tanggal jatuh tempo. Dan ada pajak sarang burung walet, itu kami targetkan sebesar 250 juta, itu yang masih rendah. Mungkin masih kurangnya kesadaran para pemilik sarang burung walet untuk membayar pajaknya, sehingga targetnya masih di bawah 10%. Kemudian ada pajak penerangan jalan yang dianggarkan 39 miliar, itu sudah tercapai sebesar 45% ya, atau sekitar 17 miliar 727.
Kalau siap. Iya. Dan ada program kami ya yang kami canangkan sekitar tanggal 1 berlaku sampai dengan nanti tanggal 21 tanggal 1 Juli, yaitu ada relaksasi PBB. Yaitu penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi denda keterlambatan pembayaran PBB kepada seluruh masyarakat Kota Palu. Ini dilatar belakangi dengan mengingat pada tahun 2018 kita dihantam bencana, kemudian kita masuk lagi ada non bencana, sehingga untuk memudahkan masyarakat Kota Palu agar motivasi membayar pajaknya yang dari 2012 sampai dengan 2020 kita hapuskan dendanya. Dari 2012 sampai dengan 2020 dendanya kita hapus. Ya, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Palu, sehingga ada keinginan untuk membayar pajaknya, sehingga pendapatan dari sektor pajak yaitu PBB dapat tercapai dan dapat dilaksanakan sebagai dana untuk pembangunan Kota Palu. Nih Bu, nih ada beberapa item tadi poin dari 11 jenis pajak tadi itu yang masih dibawa dari sarang burung walet. Sarang burung walet yang masih di bawah 10%. Siap. Ini sementara ini kan sudah bulan Juni Bu ya. Iya, harus di tahap kedua. Dengan ketentuan kan di tahap pertama atau Januari, Februari, Maret itu kita harus mencapai 15%. Kemudian di TW berikutnya kita harus masuk 20%. Jadi totalnya kita harus capainya itu 35%, bahkan harus lebih. Untuk menggenjot dari beberapa realisasi yang belum terpenuhi tadi itu caranya bagaimana? Yang lain sudah terpenuhi, cuma tadi parkir dan sarang burung walet. Kalau parkir kan tadi ada latar belakangnya karena dia dari retribusi ke pajak dengan target yang sama. Sementara kalau dia pajak kan hanya 15% terhadap 5.000, tetapi di retribusi bisa seluruhnya dari 5.000 itu masuk dalam kas daerah. Jadi mungkin ke depan kita masih cari potensi-potensi yang lain lagi yang bisa kita genjot selain daripada bandara. Oke, siap. Ini apa pesan khususnya atau harapannya selaku Kepala Bapenda Kota Palu terkait dengan 11 jenis pajak ini untuk pemasukan pendapatan asli daerah Kota Palu tahun 2022 ini, Bu? Sehingga semua terrealisasi dari target yang sudah ditetapkan tadi. Besar harapan kami di Bapenda kepada wajib pajak, bayarlah pajak Anda tepat pada waktunya, karena pendapatan dari pajak itu adalah untuk pembangunan Kota Palu. Dan terima kasih kepada wajib pajak yang telah membayar pajaknya sesuai dengan tepat waktu, sehingga apa yang telah dibayarkan itu sudah masuk dalam kas daerah dan berguna untuk pembangunan Kota Palu ke depan. Oke. Ini masih ada lagi penyampaian, Bu? Saya rasa oke, siap. Ini itu tadi penyampaian khusus dari Kepala Bapenda Kota Palu. Ini terima kasih dan semoga ini bermanfaat bagi publikasi kepada masyarakat Kota Palu. Terima kasih Bu Bapenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.